wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kali ini saya akan tetap membacakan cuplikan dari karya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, yang mana beliau mengarang kitab, salah satunya adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini banyak sekali beliau mengungkap tentang aliran-aliran sesat yang tentunya harus difahami oleh umat Islam, terlebih adalah warga Nahdlatul Ulama atau warga NU, dengan memahami sekte-sekte yang memang benar-benar sesat. Diharapkan warga NU pada khususnya dan umat Islam pada umumnya tidak mengikuti aliran-aliran atau sekte-sekte tersebut. Ikhwani rahimakumullah, antara lain Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, wa minhum, di antara sekte-sekte sesat itu adalah Ibahiyun. Ibahiyun barangkali kalau di era sekarang ini lebih mudah diterjemahkan dengan aliran liberalisme. Yaqulun, mereka ini mengatakan, orang-orang liberal maksudnya, innal abda idza balagha ghayatal mahabbah, sesungguhnya seorang hamba itu jika sampai kepada batas kesempurnaan cinta, tentunya maksudnya cinta kepada Allah, dan hatinya itu bersih minal ghaflah, dari kelalaian, waqtara iman al kufri wal kufran, dan tidak memilih keimanan serta meninggalkan kekafiran, saqata anhu al amru wan nahyu, maka gugurlah darinya kewajiban al amr, yaitu perintah-perintah Allah, wan nahyu, serta larangan-larangan Allah. Artinya menurut kelompok ini yang masih ada di zaman dahulu kala, orang yang sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cinta benar-benar kepada Allah, maka bebas dia melakukan apa saja, tidak terikat dengan al-amru wan nahyu, yaitu syariat, baik itu perintah untuk beribadah kepada Allah maupun an-nahyu, larangan, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Itu merasa bebas. Wala yudkhiluhullahu nara birtikabil kabair, dan tidaklah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini keyakinan orang-orang liberal atau Ibahiyun. Wa ba'dhum, bahkan di antara mereka itu, yaqul, mengatakan, innahu tasqutu anhul ibadat adh-dhahirah, sesungguhnya telah gugur bagi mereka itu ibadah-ibadah yang zahir. Maksudnya ibadah zahir, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Karena dia merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, menyatu dengan Allah, maka menurut mereka sudah tidak lagi wajib untuk melakukan ibadah-ibadah zahir. Wa takunu ibadatuhu at-tafakkur wa tahsinul akhlaq al-batinah. Maka menurut mereka ini, yang menjadi ibadah harus dilakukan oleh kelompok ini adalah at-tafakkur, hanyalah berpikir saja. Kemudian wa tahsinul akhlaq al-batinah, hanya cukup untuk memperbaiki akhlak yang ada di dalam batin yang tersembunyi. Bukan berarti akhlak yang harus diketahui oleh orang, maksudnya dirinya dengan Allah saja. Qala Sayyid Muhammad fi Syarh al-Ihya, berkata Sayyid Muhammad di dalam Syarah al-Ihya, wa hadza kufrun wa zandaqah wa dhalal. Kelompok ini adalah benar-benar kelompok yang kufur alias kafir, wa zandaqah, dan ateis, dianggap orang yang tidak mempunyai Tuhan maksudnya, wa dhalal, dan juga kelompok sesat. Artinya Kiai Hasyim Asy'ari di dalam menghukumi orang-orang liberal itu termasuk tergolong orang-orang kafir, orang zindik alias ateis yang tidak punya Tuhan. Wadhalal adalah kelompok sesat. Ikhwani rahimakumullah, ada beberapa contoh yang zaman sekarang ini terjadi di tengah masyarakat, yaitu pengusung dari liberalisme, atau di dalam bahasa
Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi adalah kelompok Ibahiyun. Antara lain, sebagaimana saat ini ada tokoh-tokoh dari berbagai macam kelompok yang sudah masuk di dalam wilayah Ibahiyun alias liberalisme. Yaitu saya contohkan ada nama Abdul Munir Mulkan. Dia berpendapat kalau yang masuk surga orang tertentu alias Islam saja, maka akan kesendirian dan tidak akan kerasan di surga. Coba, ini kalimat kan sangat besar sekali ya. Artinya mereka mengatakan semua orang tanpa kecuali, bahkan agamanya pun juga tidak terbatasi, bakalan masuk surga. Kalau dibatasi yang masuk surga itu hanya orang Islam saja, mereka orang Islam akan tidak kerasan karena akan sendirian di surga. Ini kan sudah menentang syariat Islam. Karena sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengar agamaku, baik itu dari seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, alias Islam maksudnya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis menerangkan bahwasanya orang yang masuk surga itu adalah hanya orang yang beriman kepada Allah, kepada para nabi. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW diutus, maka Nabi kita membawa agama Islam. Siapapun orang yang tidak masuk Islam pasti akan masuk neraka. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan apa yang dilontarkan oleh Abdul Munir Mulkan tadi. Jelas ini bertentangan dengan syariat Islam. Ada lagi ma'asyiral muslimin, tokoh yang juga mempunyai pemikiran liberal. Antara lain yaitu Ulil Absar Abdallah. Ini tokoh NU, pemuda, tapi pikirannya sudah rusak. Coba saya nukil salah satu statementnya yang tentu ini bertentangan dengan syariat Islam. Dia mengatakan, perlu saya tegaskan bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah civil rights dan civil liberties. Tapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya Islami seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan. Karena berlawanan dengan civil rights dan civil liberties. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme. Intinya, Ulil Absar Abdallah dengan terang-terangan mengatakan syariat Islam harus dilawan. Bayangkan saja, syariat Islam itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi oleh ulil dikatakan harus dilawan, andai kata bertentangan dengan kepentingan umum. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada lagi seorang pemuda yang otaknya juga rusak karena pengikut aliran liberalisme ini. Dia adalah Guntur Romli. Dalam akun pribadinya, Guntur Romli mengatakan, adakah Islam yang murni? Tidak ada. Karena dari sononya Islam adalah ajaran oplosan. Subhanallah, Islam dikatakan ajaran oplosan. Padahal kita, umat Islam, dari sejak zaman Nabi sampai kapanpun mengatakan Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijabarkan dalam hadis-hadis beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang kayak gini dikatakan oplosan? Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah kekufuran yang nyata. Belum lagi Sayyidiman Ahmad, dia menyatakan, acap kali saya berpikir memuja matahari itu jauh lebih penting dari memuja selainnya. Dia, alias matahari maksudnya, selalu memberi kita pagi yang indah ini. Di sini Sayyidiman Ahmad mengatakan bahwa menyembah matahari jauh lebih penting daripada menyembah Allah. Maka para penyembah matahari itu tiada lain adalah dari kalangan-kalangan orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Demikianlah akal dan otak
pemikiran orang-orang liberal yang sudah sangat keluar dari akidah Islamiyah dan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.